Siapa sih yang nggak pernah buka show FIFA, terus cari pemain-pemain muda yang punya potensi tinggi buat tim kalian di career mode? Kita juga. Nah, tapi banyak wonderkids ini yang cuman bagus di FIFA doang, tapi di kehidupan nyata malah jelek. Hari ini kita akan melihat siapa saja wonderkids yang tidak meraih potensinya. Ini adalah top 5-nya Spin. Lucas Piazon. The Next Kaka. Ini adalah ekspektasi yang diberikan fans Brazil dan fans Chelsea saat mereka melihat Piazon main. Piazon bergabung dengan Chelsea di tahun 2011 dan dia langsung menjadi bahan pembicaraan sejak itu. Awalnya karir dia di Chelsea terlihat menjanjikan saat dia menang Youth Player of the Year di tahun 2012. Dan hype yang diberi ke Piazon langsung diterjemahkan ke FIFA 14. Di umur 18 tahun, dia sudah memiliki overall 73 dengan potensi 85. Sayangnya, Piazon menjadi korban loan system Chelsea, di mana pemain bisa di-loan dari klub ke klub sampai mereka bisa membuktikan kalau mereka siap untuk main buat Chelsea. Kevin De Bruyne adalah salah satu contoh pemain yang menjadi korban sistem ini. Untungnya, dia membuat keputusan cepat untuk meninggalkan Chelsea dan sejak itu karirnya meroket. Lagi-lagi sayangnya, Piazon terjebak di sistem ini. Sebagai pemain Chelsea, dia hanya pernah main buat The London Blues sekali saja. Sisanya Piazon di-loan terus. Di umur 26 tahun, Piazon masih saja dikontrak oleh Chelsea. Tapi dia belum pernah main lagi untuk Chelsea sejak satu pertandingan itu. Sekarang dia di-loan ke tim Portugal Rio Ave. Dan overall dia di FIFA 20 adalah 71 dengan potensial 72. Lewis Holtby. Holtby diduga-duga sebagai salah satu talenta paling cemerlang dalam sepak bola. Dan ini juga didukung oleh statistik Holtby di FIFA 10, di mana ia memiliki potensi 88. Dan lebih hebatnya lagi, di karir mode FIFA 10, Holtby sudah mempunyai overall 74 dan memiliki pace 81. Namun, hebatnya Lewis Holtby hanya sampai sejauh itu saja. Karena dalam kehidupan nyata, Holtby bergumul untuk bermain bagus dan menjadi pemain sepak bola kelas dunia. Dia gagal menarik perhatian di Schalke dan harus mencoba mengesankan klub lain seperti Mainz, Tottenham, Fulham, tapi tak satu pun terkesan dengan penampilan dia. Fast forward ke FIFA 20, sekarang ratingnya Holtby hanya 73. 10 tahun setelah FIFA 10, overall dia malah turun 1. Holtby menghabiskan 4 tahun masa primanya bersama Hamburg dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Dan di sana pun dia menjadi pemain biasa-biasa saja. Dia hanya memberi kontribusi 14 gol dari 105 pertandingan. Sekarang, dia kembali mencoba bermain di Inggris lagi dan bergabung dengan Blackburn Rovers di Divisi 2. Kemungkinan besar rating Holtby di FIFA akan turun terus. Dia berubah dari seorang bintang muda yang dicari-cari menjadi pemain biasa yang tidak diingini. Sepertinya Holtby memang kemakan hype sendiri. Adnan Januzaj. Pemain Manchester United ini digadang-gadang untuk menjadi the next big thing untuk Setan Merah saat dia mencetak 2 gol melawan Sunderland di debut kompetitifnya. Dan hype untuk Januzaj terlihat langsung di FIFA 14 saat dia mendapatkan rating 73 dan potensi 87 di umur 19 tahun. Ada yang bilang kalau dia akan melanjutkan legasinya Ryan Giggs. Jadi, apakah dia sukses? Well, jawaban singkatnya adalah tidak. Januzaj gagal melanjutkan penampilan tahun 2013 dia ke musim selanjutnya. Saat MU sedang melalui masa transisi, ini sepertinya juga menghambat perkembangan Januzaj. Setelah di-loan ke Dortmund dan Sunderland, akhirnya United melepas Januzaj ke Real Sociedad di tahun 2017. Dan sejauh ini dari 65 pertandingan, Januzaj mencetak 5 gol buat Sociedad. Di FIFA 20, Januzaj memiliki rating 80 dengan potensial 83. Sebenarnya ini lumayan bagus, tapi dibanding dengan rating dia di FIFA 14, ini jelas jauh di bawah ekspektasinya. Untungnya, Januzaj masih berumur 25 tahun, dan dia masih memiliki beberapa tahun untuk meraih potensi FIFA 14 dia. Jack Wilshere. Sebagian besar orang menganggap Wilshere sebagai salah satu pemain muda paling berbakat dari generasinya sekitar tahun 2009. Wilshere sendiri hampir ditakdirkan untuk menjadi gelandang terbaik di dunia. Prediksi ini terlihat di FIFA 10, dengan Wilshere yang memiliki potensi 90. Dan di kehidupan nyata pun, dia sudah bermain di Liga Inggris saat itu. Jadi kelihatannya sudah jelas kalau dia akan segera mencapai level itu cepat atau lambat. Dan bagi kebanyakan pemain FIFA, Wilshere adalah pemain yang wajib dibeli kalau kita lagi main career mode. Jadi gimana kabar Jack Wilshere di kehidupan nyata? Dan apakah dia benar-benar sukses memenuhi potensinya?
Ya, kalau mau dibilang sih enggak. Memang betul Wilshere memiliki karir yang secara relatif lumayan oke. Dia juga memiliki banyak momen penting untuk Arsenal, seperti memenangkan FA Cup, dan juga bermain lebih dari 30 kali untuk Inggris. Namun Wilshere gagal untuk memenuhi potensi FIFA 10-nya dia. Dan kemungkinan besar nih karena banyak cedera yang dia harus lalui sepanjang karirnya. Wilshere sekarang sudah berumur 28 tahun, dan dia bermain untuk West Ham United. Tapi di West Ham pun, dia lebih sering berada di meja perawatan daripada di lapangan. Mungkin tanpa cederanya, prediksi FIFA 10 untuk potensi Wilshere bisa jadi benar. Federico Macheda berusia 19 tahun dengan rating 74 dan potensi 89, sepertinya remaja Italia satu ini ditakdirkan untuk mempunyai karir yang cemerlang dan menjadi pemain kelas dunia. Ya, setidaknya Macheda bisa melakukannya di FIFA 11. Sayangnya dalam kehidupan nyata, kisah ini agak berbeda untuk Macheda. Semua hype tentang Macheda muncul saat dia mencetak gol kemenangan MU atas Aston Villa di injury time. Great turn by Macheda! Astonishing! Dan bisa dibilang gol ini memenangkan MU Piala Liga Inggris di musim 2008-2009. Dan di FIFA pun, dia menjadi bestseller buat pemain Ultimate Team dan Career Mode. Macheda memiliki awal karir yang melonjak di United. Tapi ini semua diikuti dengan karir yang menurun dengan 6 loan ke klub-klub seperti Sampdoria, QPR, Birmingham City, sebelum dibuang ke Cardiff City di tahun 2014. Sekarang di umur 28 tahun, Federico Macheda bermain untuk tim Yunani Panathinaikos. Dia mencetak 22 gol dari 49 pertandingan, angka yang lumayan oke untuk seorang striker. Tapi rating dia di FIFA 20 adalah 73. Jauh berbeda dengan bagaimana FIFA 11 memprediksi potensi wonderkid satu ini. Gimana menurut Spinners? Siapa lagi ya pemain wonderkids FIFA yang gagal di real life-nya?